What is up YouTube? Gue Brody Balo dan gue yakin kalian semua pasti pernah ngerasain pegel habis latihan. Dalam video ini gue bakal menjelaskan apakah kita tuh harus ngerasa pegel agar otot terus berkembang dan tambah kuat. Oke, bayangin setelah sekian lama akhirnya lu mau mulai latihan lagi. Lu masuk ke dalam gym dan mungkin lu melakukan dumbbell bicep curls. Lu terus melakukan selama kira-kira mungkin 8 atau 12 repetisi dan lu langsung merasakan pegel. Nah, perasaan pegel ini disebut acute muscle soreness. Artinya apa? Ya, pegel yang dirasakan segera saat melakukan latihan ini. Dan pada umumnya, perasaan pegel ini bisa dibilang bagus. Karena kalau misalnya kita latihan dan kita tidak merasakan pegel, itu artinya bebannya terlalu enteng buat lu. Bayangin misalnya lu curlnya pakai pensil doang. Mungkin lu mesti melakukan 1000 repetisi baru mulai kerasa pegel tuh. Dan kalau kalian ingat dari video gue yang sebelumnya, gue ngomongin repetisi yang optimal. Dan kita harus mengincar beban dan repetisi yang sesuai kemampuan kita. Nah, terus bayangin kalian udah selesai latihan. Lu pulang, terus bobo. Bangun tidur, buset, pegel banget badan gue, everything hurts. Yang ini beda, yang ini namanya DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Pada umumnya, perasaan pegel DOMS ini juga bisa dibilang bagus dan bisa dirasakan setelah sekitar 1 atau 3 hari setelah latihan. Perasaan pegelnya juga bisa lama, dalam kasus paling parah bisa 2 minggu pegel terus non-stop. Acute muscle soreness dan delayed onset muscle soreness. Yang satu dirasakan langsung, yang satu baru dirasakan 1-3 hari setelah latihan. Kalau kalian punya waktu, tolong baca artikel gue yang menjelaskan bedanya pegel yang bagus, yang barusan gue jelasin, dengan cedera. Kalau cedera itu rasanya beda. Lu bakal langsung merasa sakit seakan-akan kayak kesetrum saat lagi melakukan gerakannya di gym. Kalau misalnya lu cedera, lu harus stop latihan dan istirahat dulu. Idealnya pergi ke fisioterapis atau pergi ke dokter yang mengerti. Ortopedi atau apa gitu misalnya. Bro, berarti kita kalau latihan harus ngerasain pegel dong? Pada umumnya iya. Kalau misalnya kita merasakan pegel 2-3 hari setelah latihan, itu artinya kita memberikan stimulus latihan yang baru pada badan. Sebagai contoh, misalnya lu sekarang bench press 100 kg, dan pada sesi berikut lu bench press 110 kg. Badan lu kan nggak pernah bench seberat itu sebelumnya. Dan ini bisa dibilang adalah stimulus baru yang akan menyebabkan perasaan pegel nantinya. Ingat bahwa saat latihan, sel otot itu dirusak. Saat kita istirahat dan makannya benar, otot-otot yang dilatih dan mengalami kerusakan micro tears ini mengirimkan sinyal ke otak. Woi, gue lagi luka nih, tolong kirimin bahan bangunan dong. Nanti bakal diperbaiki dan lebih gede lagi dan lebih kuat. Kalau kita melakukan variasi gerakan yang berbeda, biasanya ini akan menyebabkan perasaan pegel juga. Misalnya lu biasanya flat bench press, lalu tiba-tiba lu melakukan incline dumbbell press juga, biasanya itu akan menyebabkan perasaan pegel juga. Loh bro, berarti kalau latihan harus bervariasi terus dong? Variasi itu memang memiliki peran penting dalam perkembangan otot. Tapi tolong diingat bahwa pada saat yang sama, kita juga harus terus fokus yang tambah kuat. Boleh pakai variasi latihan. Misalnya setiap kali latihan dada, lakukan 3 variasi gerakan. Bench press, incline dumbbell press, dan mungkin chest dips. Tapi jangan lupa fokus untuk tambah kuat. Jangan sampai lu lebih fokus melakukan 100 tipe variasi berbeda dan akhirnya lupa catat progresnya berapa dan nggak fokus tambah kuat. Yang lebih penting itu, bro, gua udah lumayan lama latihan, tapi gua udah nggak ngerasain pegel lagi nih. Misalnya kalian sering melakukan bench press, atau mungkin squat, atau deadlift. Semakin mahir kalian melakukan gerakan-gerakan ini, walaupun bebannya terus ditambah berat, kalian akan mengalami yang disebut repeated bout effect. Inti dari RBE adalah semakin sering kita melakukan jenis gerakan latihan, perasaan pegelnya akan makin berkurang. Jadi misalnya kalian sudah tidak merasa pegel lagi, jangan khawatir. Bukan berarti otot kalian tidak akan berkembang. Poin utama dari video ini, ya benar, otot pegel bisa diambil sebagai pertanda bahwa sesi latihan kalian itu produktif. Tetapi bukan berarti kita harus mengincar perasaan pegel. Kalau kalian mengikuti program yang bagus dan terus fokus tambah kuat, melatih seluruh badan, pasti kalian akan melihat progres. Jangan lupa ngatur diet juga ya, tapi itu juga penting bro. Oke, beres bro, tapi gue bingung nih, kalau misalnya pegel gimana ngilanginnya ya? Tidur. Tidur itu adalah waktu di mana badan kita memperbaiki segala hal, dari otak sampai seluruh badan juga.
Usahakan kalian dapat banyak tidur dan perasaan pegelnya akan jauh berkurang dibanding kalian begadang seharian. Selain tidur, kita juga bisa mengatur diet agar lebih sehat. Ada beberapa zat yang membantu pemulihan otot seperti mendapatkan protein yang cukup. Seperti yang gue selalu bilang ya, dapetin 1,5 gram untuk setiap kilogram berat badan protein. Selain itu, kalian juga bisa makan lemak sehat, lebih tepatnya lemak omega 3 yang bisa didapatkan dari ikan laut seperti salmon. Kalian juga bisa dapat lemak sehat itu dari alpukat dan jenis kacang-kacangan seperti almond. Dalam deskripsi di bawah ada beberapa tips lain yang gue berikan agar kalian bisa mempercepat pemulihan otot agar tidak merasa pegal. Kalau mau baca, silahkan. That's it guys, thank you so much for watching this video. Gue Brody Balo, signing off. Remember to stay strong and question everything. Jangan gampang percaya.